Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Aditya Pratama dari program studi Hukum Tata Negara dari kelas HTN 3A. Di sini saya akan membawakan materi tentang pengertian HAN. Nah, sebelum saya memasuki materi saya, alangkah baiknya saya berharap kepada teman-teman sekalian mampu untuk memahami dan menjelaskan materi tentang yang saya bawakan. Nah, langsung saja, yaitu pengertian HAN atau Hukum Administrasi Negara merupakan salah satu alat bagi implementasi tujuan negara. Maka pemahaman hukum administrasi negara salah satu hal yang sangat vital untuk dikembangkan bagi kehidupan bernegara. Nah, adapun di dalam konsep welfare state, yaitu tentang administrasi negara, diwajibkan untuk berperan secara aktif di seluruh segi kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, diperlukan suatu pengetahuan terkait dari fungsi hukum administrasi negara sendiri untuk sebagai dasar dan alternatif untuk mewujudkan negara yang sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triatri Atira dari program studi Hukum Tata Negara 3A HTN. Nah, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian administrasi negara menurut para ahli, yang dimana semoga teman-teman bisa memahami apa yang sudah saya jelaskan dan bisa menjelaskan kembali apa yang sudah saya jelaskan. Jadi pengertian para ahli menurut pengertian administrasi negara menurut para ahli yaitu Petiko dan kawan-kawan. Yang pertama, pengawasan bahwa organ pemerintahan dapat diselenggarakan dengan ketaatan undang-undang tidak tertulis. Yang kedua, penegakan kewenangan sanksi pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuna Kartiwi dari program studi Hukum Tata Negara kelas HTN 3A. Nah, di sini saya akan membawakan materi tentang sumber-sumber hukum administrasi negara. Sebelum saya membawakan materi, semoga teman-teman dapat memahami dan menjelaskan ulang materi yang saya bawakan. Sumber-sumber hukum administrasi negara terbagi menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material yaitu sumber hukum yang turut menentukan isi kaidah hukum. Sumber hukum ini berasal dari peristiwa-peristiwa dalam masyarakat, dan peristiwa-peristiwa itu dapat mempengaruhi dan menentukan sikap manusia. Kemudian yang kedua, sumber hukum formil. Sumber hukum formil yaitu sumber hukum yang sudah diberi bentuk agar berlaku umum. Suatu kaidah hukum harus diberi bentuk sehingga pemerintahan dapat mempertahankannya. Adapun jenis-jenis hukum administrasi negara menurut Van Vollenhoven mencakup 4 jenis. Yang pertama adalah hukum peraturan perundangan, yang kedua adalah hukum tata pemerintahan, yang ketiga adalah hukum kepolisian, dan yang keempat adalah hukum acara peradilan. Nah, adapun asas-asas hukum administrasi negara, yang pertama asas juridiksitas, yang kedua legalitas, yang ketiga diskresi, yang terbagi menjadi dua, diskresi terikat dan diskresi bebas. Yang keempat asas-asas umum dalam menciptakan pemerintahan yang baik, yang terdiri dari 7. Pertama, asas kepastian hukum, yang kedua keseimbangan, yang ketiga kesamaan, yang keempat bertindak cepat, yang kelima perlindungan atas pandangan hidup, yang keenam keadilan dan kewajiban, dan yang terakhir asas penyelenggaraan kepentingan umum. Jadi baik teman-teman, adapun Quran Surat An-Nisa yang berisi atau yang berhubungan dengan hukum administrasi negara, yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'tu wal amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil huda innallaha bima yahidukum bihi innallaha kana sami'an basir. Yang artinya,
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Itulah hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Burung terbang karena sayapnya, manusia berbicara karena cakrawalanya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.